Inilah 6 selebriti Korea yang membuat Dispatch menyerah untuk mengekspos mereka. Salah satu news group paling penting di Korea Selatan yang bertanggung jawab atas beberapa pengungkapan paling mengejutkan di dunia hiburan, Dispatch adalah nama yang ditakuti, dihormati, dan agak kontroversial di dunia berita Korea. Mereka sering menjadi sasaran netizen, bahkan secara internasional, karena pelanggaran privasi dan perilaku non-konsensual yang sering dilakukan oleh agensi untuk mendapatkan informasi mereka. Meskipun hal itu benar-benar menempatkan mereka di area abu-abu secara moral, apa yang mereka lakukan juga tidak dianggap legal, setidaknya secara teknis terlepas dari dampak pengungkapan tertentu terhadap subjek yang sama. Sangat disayangkan, tapi begitulah sistem berjalan. Selama bertahun-tahun, Dispatch telah melaporkan beberapa berita kencan serta skandal yang telah mengambil alih negara. Tapi ada beberapa selebriti yang bahkan Dispatch menyerah untuk mengekspos mereka, dan inilah alasannya. Yang pertama, BTS. BTS adalah salah satu boy group musik terbesar saat ini, jadi wajar kamu bertanya-tanya kenapa Dispatch sepertinya tidak pernah mengungkap apapun tentang grup tersebut. Pasalnya, para anggota BTS secara harfiah hanya fokus pada diri mereka sendiri satu sama lain dan kelompok mereka, sehingga Dispatch mengaku menyerah untuk mengikuti mereka. Anggota BTS juga membuat kemungkinan untuk tidak berkencan karena jadwal mereka yang sibuk. BTS mengadakan wawancara untuk Elle Girl Rusia edisi Desember. Di sana, para anggota dikutip tentang kemungkinan berkencan di tengah jadwal sibuk mereka. Isu itu mengklaim bahwa Suga tidak ingin memikirkan cinta bahkan jika dia memiliki seseorang yang dia minati. Mereka mungkin baru berusia 20-an, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah fokus pada pekerjaan. Bahkan jika dia tertarik pada seseorang, dia sangat ragu tentang ini. Min Yoongi tidak ingin memikirkan cinta. Pada saat itu dia berusia 25 tahun, tapi dia tidak melakukan apapun dalam hidup selain bekerja. Misalnya, semua anggota bangun jam 6 pagi, wawancara dilakukan pada jam 8 malam, dan mereka masih memiliki jam kerja tersisa. Sebelum mereka bisa mendapatkan tidur yang mereka inginkan, mereka hampir tidak punya waktu istirahat. Liburan terakhir mereka adalah pada bulan Februari, dan mereka memiliki waktu terbaik untuk makan barbeque bersama selama 3 hari, tulis Elle Rusia. Suga mengungkapkan bahwa mereka bangun di pagi hari untuk bekerja hampir 24 jam sebelum harus kembali melakukan jadwal yang sama lagi. Suga mengatakan, "Kamu akan mengerti jika kamu berjalan di sepatu kami. Kami benar-benar tidak punya waktu. Sama seperti hari ini, pekerjaan kami berakhir di pagi hari, tapi kami harus bangun pagi untuk berlatih lagi," kata Suga. Karena jadwal dan gaya hidup mereka yang padat, Jimin dikutip mengatakan bahwa para anggota tidak punya waktu untuk berkencan, bahkan jika mereka berkencan itu akan jauh berbeda dari hubungan rata-rata. "Aku tidak percaya kita bisa berkencan dengan seseorang. Kita bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga. Gaya hidup kita sangat berbeda dengan orang lain. Bahkan jika kami berada dalam suatu hubungan, itu tidak seperti hubungan yang terkandung dalam kata itu," kata Jimin. Elle Girl Rusia menjelaskan bahwa tidak ada anggota yang saat ini memiliki pacar dan tidak ada yang ingin berkencan saat ini. Mereka juga menekankan bahwa gaya hidup BTS mungkin tampak sepi tapi mereka dicintai oleh penggemar dari seluruh dunia. Elle mengatakan, tidak ada anggota yang punya pacar dan tidak ada dari mereka yang memikirkan keinginan untuk membuatnya. Meskipun ada banyak orang dewasa muda yang kesepian yang fokus pada pekerjaan, tapi anggota BTS jauh berbeda dari rata-rata orang kota yang kesepian yang mengorbankan hidup mereka. Mereka terkenal secara global, sangat sukses dan membuat iri semua orang dewasa muda, tulis Elle Girls Rusia. Yang kedua, Apink. Sama seperti BTS, anggota Apink selalu bersama bahkan ketika mereka tidak bekerja atau selama periode non-promosi. Ada anekdot populer tentang bagaimana Dispatch mengikuti Son Na-eun dan melihatnya sendirian di sebuah kafe hanya untuk anggota lainnya yang muncul dengan bingsu, serut. Jarang bagi seluruh grup untuk menghindari skandal kencan, tapi Apink telah berhasil melakukannya. Untuk non-selebriti, berkencan adalah bagian biasa di kehidupan, tapi untuk idola, berkencan bisa berbahaya. Bahkan rumor kencan punya kekuatan untuk berdampak negatif pada karir seorang idola, tergantung pada apakah publik menyetujui dugaan hubungan mereka atau tidak. Semakin lama sebuah grup ada, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam skandal kencan. Ini karena kemungkinan berkencan biasanya meningkat seiring bertambahnya usia anggota. Apink memulai debutnya pada tahun 2011, tapi sejak itu setiap satu dari 6 anggota mereka saat ini telah menghindari menjadi korban kontroversi kencan. Ini bahkan lebih mengesankan mengingat para anggota telah berbicara di depan umum tentang berkencan beberapa kali.
Misalnya, Naan berbicara tentang bagaimana para idola secara diam-diam mengajak satu sama lain berkencan selama penampilan tamunya di Radio Star. Meskipun beberapa penggemar berharap dia akan berkencan dengan suaminya di We Got Married Taemin Saini, Naeun tidak mengalami kontroversi penting sebagai akibat dari romansa di layar ini. Anggota lain seperti Eunji telah secara terbuka mengungkapkan pemikiran mereka tentang kencan juga. Karena saya seorang idola, saya khawatir penggemar saya terluka karena saya berkencan, tapi menurutku pacaran itu sendiri tidak buruk. Terkadang saya bertanya-tanya, kenapa kita harus sangat merahasiakannya, kata Eunji. Yang ketiga, Kim Jongkook. HaHa mengungkapkan jika Dispatch pernah mengikuti Kim Jongkook, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dan akhirnya menyerah. Dalam episode Running Man, para member mengadakan konferensi pers tiruan untuk membahas hubungan Lee Kwang-soo dan Lee Seung-bin. Setelah mengucapkan selamat kepada Lee Kwang-soo, para member kemudian tertarik dengan rencana asmara Kim Jongkook di masa depan. Kim Jongkook sendiri hingga saat ini diketahui belum punya kekasih, tapi ia mengungkapkan jika di tahun 2019 dirinya sedang berusaha untuk berkencan dan menikah di tahun 2020. Apakah kalian pikir aku akan menikah tahun ini? Tanya Kim Jongkook kepada para member. Aku sedang mencoba untuk berkencan sekarang agar bisa menikah di tahun berikutnya. Menanggapi pernyataan Kim Jongkook, para member kemudian menawarkan untuk menjodohkannya dengan seseorang, tapi Kim Jongkook menolaknya dengan dalih tekanan kencan akan terlalu kuat. Jika dijodohkan, tekanan kencan akan terlalu kuat bagiku, kata Kim Jongkook. Aku lebih suka bertemu orang secara alami. Pernyataan Kim Jongkook ini menarik banyak perhatian publik, khususnya media gosip Korea Dispatch. Dispatch sendiri pernah men-tweet mencantumkan artikel tentang pernyataan Jongkook di episode terbaru Running Man tersebut. Dalam caption, mereka mencantumkan pernyataan skeptis. Apa orang ini serius? Mereka juga mempertanyakan beberapa tagar yang berkaitan dengan hal itu. Meskipun dikenal sebagai media yang paling handal dalam mempublikasikan berita kencan rahasia selebriti, Dispatch rupanya menyerah terhadap Kim Jongkook. Hal ini pernah diungkapkan HaHa di salah satu episode program My Ugly Duckling. Dulu Dispatch pernah mengikuti Kim Jongkook, tapi kemudian mereka menyerah karena yang dilakukan Kim Jongkook hanya pergi ke gym lalu ke kantor dan terus saja begitu, tutur HaHa. Dispatch bahkan butuh waktu beberapa bulan untuk mengikutinya, tapi akhirnya mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Mungkin itulah alasan yang membuat Dispatch sulit mempercayai pernyataan Kim Jongkook. Yang keempat, Sohyun Girls' Generation. Sohyun dihormati di industri hiburan Korea karena menjadi pekerja yang sangat keras dan seniman yang tulus. Rutinitas hariannya begitu berulang, bolak-balik dari rumah, kantor, hingga Dispatch menyerah untuk mencari gosip apapun untuk diekspos tentang dirinya. Sohyun pernah mengungkapkan bagaimana dia mampu menghindari skandal kencan sepanjang karirnya saat membintangi Section TV, di mana dia berbagi detail tentang kehidupan cintanya dan bagaimana dia bisa menghindari skandal kencan. Pewawancara berkomentar tentang bagaimana Sohyun adalah ratu yang memiliki citra bersih dan benar. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menjalani hampir 13 tahun tanpa ketahuan berkencan. Rahasia Sohyun, dia tidak terjebak dalam skandal karena dia hampir tidak berkencan. Dia menekankan bahwa dia benar-benar tidak banyak berkencan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak sering berkencan karena dia menempatkan pekerjaan sebagai prioritas pertamanya. Sohyun mengatakan, saya benar-benar tidak banyak berkencan, dan saya pikir saya punya kepribadian di mana saya mengutamakan pekerjaan. Melihat seberapa fokus, semangat, dan tepat, pewawancara bertanya, apa hal yang paling memberontak yang pernah kamu lakukan? Sohyun dengan manis menjawab bahwa dia pernah pergi ke clubbing dengan Oni Girls' Generation-nya. Aku pergi clubbing sebelumnya, saya pergi ke klub dengan anggota saya di Perancis. Itu sangat menyenangkan, mereka bahkan melakukan dance battle di sana. Sangat menyenangkan melihat Hyoyeon bertanding, kata Sohyun. Terlepas dari kurangnya pengalaman berkencan, Sohyun sangat berharap untuk tampil di melodrama suatu hari nanti. Yang kelima, Taemin Saini. Maknae Saini, seperti maknae BTS, adalah selebriti yang paling banyak dicari dalam hal paparazzi. Namun, karena dia menghabiskan seluruh waktunya dengan rekan satu label dan sahabatnya Kai, Dispatch akhirnya berhenti mengejarnya. Taemin Saini biasanya bungkam tentang kehidupan kencannya dan beberapa bahkan percaya bahwa dia belum pernah berkencan sebelumnya dalam hidupnya. Dia mengungkapkan sejarah kencannya ketika pembawa acara Radio Star bertanya apakah dia benar-benar seorang Monte Solo atau tidak pernah berkencan sejak lahir. Kim Gura pertama kali mulai dengan meragukan bahwa Taemin bahkan punya waktu untuk berkencan karena Taemin mulai berlatih di bawah SM Entertainment sejak dia masih remaja, tapi Taemin mengungkapkan sebaliknya.
Saya sudah berkencan sebelum saya masuk SM Entertainment, kata Taemin. Taemin menjernihkan suasana dengan menegaskan bahwa dia bukan mote solo. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengklarifikasi masa lalu kencannya, tapi anggotanya mengumumkannya untuknya selama wawancara pra-rekaman mereka. Taemin mengatakan, saya adalah orang pertama yang melakukan wawancara telepon dengan produser, dan saya tidak berpikir para anggota akan mengatakan yang sebenarnya, kata Taemin. Dia juga mengklarifikasi bahwa dia biasanya tidak membicarakan kehidupan kencannya karena para penggemarnya memilih untuk tidak mendengarkan. Taemin mengatakan, saya biasanya tidak membicarakannya karena para penggemar tidak menyukainya, kata Taemin. Netizen mengatakan bahwa bahkan Dispatch menyerah untuk menggali tentang kehidupan Lee Jun. Baru-baru ini sebuah komunitas online yang menjelaskan bahwa bahkan Dispatch menyerah mencoba menggali tentang aktor Lee Jun yang mendapatkan banyak perhatian. Postingan komunitas online yang dibuat pada 8 September membuat cerita tentang kehidupan pribadi Lee Jun yang bersih. Dia memulai debut pada tahun 2009 dengan boy group M-Black. Setelah itu, ia berubah menjadi aktor setelah kontraknya berakhir pada tahun 2014. Di komunitas online, netizen menjelaskan bahwa Lee Jun memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya dan menggunakan kartu bank untuk uang saku yang dia terima dari mereka. Netizen juga menjelaskan, satu-satunya pengeluaran yang dia miliki adalah untuk minuman olahraga. Dispatch pernah mengikutinya berkeliling untuk melihat Lee Jun hanya untuk mengetahui bahwa semua yang dia lakukan bekerja dan beristirahat di rumah. Menurut netizen, Dispatch bahkan menyerah untuk mencoba menggali kotoran pada Lee Jun karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang buruk pada dirinya. Dispatch hanya menemukan bahwa Lee Jun pergi bekerja, pulang, dan mengunjungi restoran favoritnya. Seorang penggemar menjelaskan, Lee Jun juga menyumbangkan uang secara anonim. Dia pernah secara anonim menyumbang 10 juta won ke Community Chest of Korea. Tetapi organisasi tersebut secara tidak sengaja mengungkapkan akun media sosial Lee Jun yang mengungkapkan bahwa dia telah menyumbang uang itu. Postingan komunitas online juga menjelaskan bahwa Lee Jun pernah ditanya, kenapa kamu hidup begitu hemat? Di mana dia menjawab, menghasilkan lebih banyak uang daripada rekan-rekanmu tidak bertahan selamanya. Saya pikir sangat berbahaya untuk hidup dalam ilusi seperti itu. Jadi saya mempersiapkan masa depan saya sendiri dengan cara saya sendiri. Netizen yang membuat postingan tersebut juga menyertakan kisah saksi Lee Jun lainnya. Netizen tersebut menjelaskan, seorang anggota staf yang bekerja dengan Lee Jun berbagi cerita ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat seorang selebriti mengeluarkan peralatan makan untuk anggota staf lain saat makan siang. Netizen tersebut melanjutkan dengan menulis, tindakan Lee Jun sepertinya tidak diperhitungkan, tapi tampaknya tindakannya datang secara alami, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Ia juga menyapa orang-orang dengan sangat tulus. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.